Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Nugroho, NIM 2018-71072. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pembangkit listrik tenaga gas uap, bagaimana prosesnya dan bagaimana alat-alat atau instalasi utama pada PLTGU dan bagaimana dampak lingkungan pada PLTGU tersebut. Akan lebih jelasnya, saya akan mempresentasikan PLTGU tersebut. Jelaskan pembangkit listrik tenaga gas dan uap atau PLTGU. PLTGU adalah hubungan antara PLTG dan PLTU, di mana panas dari gas buang dari PLTG digunakan untuk menghasilkan uap, digunakan sebagai fluida kerja di PLTU, dan sebagian yang digunakan untuk menghasilkan uap tersebut adalah HRSG, Heat Recovery Steam Generation. PLTGU merupakan suatu instalasi peralatan yang berfungsi untuk mengubah energi panas hasil pembakaran bahan bakar dan udara menjadi energi listrik yang bermanfaat. Pada dasarnya, sistem PLTGU ini merupakan penggabungan antara PLTG dan PLTU. PLTU memanfaatkan energi panas dan uap dari gas buang hasil pembakaran di PLTG untuk memanaskan air di HRSG, Heat Recovery Steam Generation, Heat Recovery Steam Generator, sehingga menjadi uap jenuh kering. Uap jenuh kering inilah yang akan digunakan untuk memutar sudu atau baling-baling gas yang dihasilkan dalam ruang bakar pada pusat listrik tenaga gas PLTG. Akan menggerakkan turbin PLTU. Bahan bakar PLTG bisa berwujud cair BBM maupun gas alam. Penggunaan bahan bakar menentukan tingkat efisiensi pembakaran dan prosesnya. Prinsip kerja PLTG adalah sebagai berikut. Mula-mula udara dimasukkan dalam kompresor dengan melalui air filter penyaringan udara agar partikel debu tidak ikut masuk ke dalam kompresor tersebut. Pada kompresor, tekanan udara dinaikkan lalu dialirkan ke ruang bakar untuk dibakar bersama bahan bakar. Di sini penggunaan bahan bakar menentukan apakah bisa langsung dibakar dengan udara atau tidak. Turbin uap, jika menggunakan bahan bakar gas bisa langsung dicampur dengan udara atau dibakar. Tapi jika menggunakan BBM harus dilakukan dengan proses pengabutan. Dahulu pada burner baru dicampur dengan udara dan dibakar. Pembakaran bahan bakar udara ini akan menghasilkan gas bersuhu dan bertekanan tinggi yang berenergi entalpi. Gas ini lalu disemprotkan ke turbin sehingga entalpi gas diubah oleh turbin menjadi energi gerak yang memutar generator untuk menghasilkan listrik. Setelah melalui turbin, sisa gas panas tersebut dibuang melalui cerobong atau stek. Karena gas yang disemprotkan ke turbin bersuhu tinggi, maka pada saat sama dilakukan pendinginan turbin dengan udara pendingin dari lubang udara yang digunakan tidak boleh mengandung logam, potasium, vanadium, dan sonadium. Prinsip kerja PLTGU. Dalam operasinya, unit gas dapat dioperasikan terlebih dahulu. Dalam operasinya, unit turbin gas dapat dioperasikan terlebih dahulu untuk menghasilkan daya listrik, sementara gas buangannya beroperasi untuk menghasilkan uap. PLTGU dalam operasinya, unit turbin gas dapat dioperasikan terlebih dahulu untuk menghasilkan daya listrik, sementara gas buang beroperasi untuk menghasilkan uap dalam ketel pemanfaatan gas buang kira-kira 6 jam kemudian. Setelah uap dalam ketel uap cukup banyak, uap dialirkan ke turbin uap menghasilkan daya listrik. Cara PLTGU dapat dilihat pada gambar di bawah ini, di mana kapal tongkang tersebut memberi batu bara atau gas alam yang akan mengisi kepada PLTGU tersebut. Proses produksi listrik pada PLTGU. Secara umum, sistem produksi tenaga listrik pada PLTGU dibagi menjadi dua siklus, yaitu sebagai berikut: siklus terbuka atau open cycle. Siklus terbuka merupakan proses produksi listrik pada PLTGU di mana gas buangan dari turbin gas langsung dibuang ke udara melalui cerobong saluran keluaran. Suhu gas buangan di cerobong saluran
keluaran ini mencapai 550 derajat Celcius. Proses seperti ini pada PLTGU dapat disebut sebagai proses pembangkitan listrik turbin gas, yaitu sesuatu proses pembangkitan listrik yang dihasilkan oleh putaran turbin gas. Proses produksi listrik pada PLTGU ditunjukkan pada gambar 1.3, di mana adalah siklus terbuka atau open cycle pada PLTGU. Keterangan gambar yaitu nomor pertama yaitu barge atau kapal, alat pengangkut bahan bakar seperti BBM, solar. Yang kedua adalah pumping house, yang ketiga adalah fuel pump, yang keempat adalah elektrik atau diesel motor, yang keempat adalah air filter penyaring udara agar partikel debu tidak masuk ke dalam kompresor. Yang keenam yaitu kompresor menaikkan tekanan udara untuk dibakar bersama bahan bakar. 5 ada combustion system, pembakaran bahan bakar dan udara serta menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi dan energi yang tinggi. Yang ke-8 yaitu gas turbin mengubah energi gas menjadi energi gerak yang memutar generator. Yang ke-9 itu stek atau cerobong asap membuang sisa gas panas dari turbin. Yang ke-10 generator menghasilkan energi listrik. Yang ke-11 yaitu main transformer. Baiklah, setelah itu siklus tertutup atau closed cycle. Jika pada siklus terbuka, gas buang dari turbin langsung dibuang melalui cerobong saluran keluaran. Maka pada proses siklus tertutup, gas buang dari turbin gas akan dimanfaatkan terlebih dahulu untuk memasak air yang berada di HRSG, Heat Recovery Steam Generator. Kemudian uap yang dihasilkan HRSG tersebut akan digunakan untuk memutar turbin uap agar dapat menghasilkan listrik setelah terlebih dahulu memutar generator. Jadi proses siklus tertutup inilah yang disebut sebagai proses pembangkitan listrik tenaga gas uap, yaitu proses pembangkitan listrik yang dihasilkan oleh putaran turbin gas dan turbin uap. Daya listrik yang dihasilkan pada proses siklus terbuka tentu lebih kecil dibandingkan dengan daya listrik yang dihasilkan pada proses produksi listrik siklus tertutup. Pada akhirnya, kedua siklus di atas disesuaikan dengan kebutuhan listrik masyarakat. Misalnya, hanya diinginkan siklus terbuka karena pasokan daya dari siklus terbuka sudah memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, sehingga damper atau stakeholder yang membatasi antara cerobong gas dan HRSG dibuat close. Dengan demikian, gas buang dialirkan ke udara melalui cerobong saluran keluaran. Dan apabila dengan siklus terbuka, kebutuhan listrik masyarakat belum tercukupi, maka diambil langkah untuk menerapkan siklus tertutup. Namun demikian, dalam sistem mekanik elektrik, suatu mesin akan lebih baik pada kondisi selalu beroperasi, karena apabila mesin berhenti akan banyak mengakibatkan korosi, perubahan pengaturan setting, mur atau baut yang mulai kendur dan sebagainya. Selain itu, dengan selalu beroperasi lebih mengefektifkan daya, sehingga daya yang menghasilkan menjadi lebih besar. Jadi secara garis besar untuk produksi listrik di pembangkit listrik tenaga gas uap dibagi menjadi dua proses sebagai berikut. Satu adalah proses pembangkitan listrik tongkang, yang kedua adalah yang pertama adalah kapal tongkang, yang kedua adalah rumah pompa, dan yang ketiga pompa bahan bakar full pump, motor cranking, filter udara air filter, couple cranking, ruang bakar combustion chamber, turbin gas atau gas turbin, ketup pengatur, ketup seleksi, generator HRSG, drum, turbin uap stem turbin, generator, kondenser atau kondensor, pompa kondensor, desolator pemisah gelembung udara, feed water pump, pompa penyedia air, trafo step up 11,5 sampai 150 kV, trafo step up 11,5 atau 150 kV, switchyard transmission line saluran transmisi. Pertama adalah proses pembangkitan listrik turbin gas. Pada proses pembangkitan listrik turbin gas, motor cranking digunakan sebagai pemutar awal saat turbin belum menghasilkan tenaga dengan menggunakan energi listrik yang diambil dari jaringan. Baiklah, selanjutnya yaitu proses pembangkitan listrik turbin gas. Pada proses perkembangan listrik, turbin gas motor cranking digunakan sebagai pemutar awal saat turbin belum menghasilkan tenaga dengan menggunakan energi listrik. Diambil dari jaringan listrik 150 kV atau 500 kV, Jawa Bali, motor cranking berfungsi untuk memutar kompresor sebagai penghisap udara luar. Udara luar akan diubah menjadi udara berpartikel atau mazing.
sebagian kecil pembakaran dan sebagian besar sebagai pendingin turbin. Bahan bakar berupa solar HSG dialirkan dari kapal tongkang ke dalam rumah pompa BBM HSD, kemudian dipompa lagi dengan pompa bahan bakar full pump yang akan dialirkan ke dalam ruang bakar combustion chamber. Dari kompresor bercampur di dalam combustion chamber secara bersamaan, busi spark plug memercikan api untuk menyulut pembakaran. Gas panas yang dihasilkan di proses pembakaran inilah yang akan digunakan sebagai penggerak turbin gas sehingga listrik dapat dihasilkan oleh generator. Daya yang dihasilkan mencapai 100 MW untuk tiap generator turbin gas. Karena tegangan yang dihasilkan pada generator masih rendah, maka pada tahap selanjutnya tegangan akan disalurkan ke trafo utama untuk dinaikkan menjadi 150 kV. Pada proses siklus terbuka, gas buang dari turbin gas yang temperaturnya berkisar 500 sampai 550 Celcius akan langsung dibuang melalui cerobong saluran keluaran. Yang kedua yaitu proses pembangkitan listrik turbin uap. Gas bekas yang keluar dari turbin gas dimanfaatkan lagi setelah terlebih dahulu diatur oleh tutup pengatur selektor valve untuk dialirkan ke dalam boiler HRSG untuk menguapkan air yang berisi dari drum penampungan air. Uap yang dihasilkan dan dipakai untuk memutar turbin uap terkoppel dengan generator sehingga dapat menghasilkan tenaga listrik. Dua, proses pembangkitan listrik turbin uap. Gas bekas yang keluar dari turbin gas dimanfaatkan lagi setelah turbin dahulu diatur oleh ketup pengatur selektor valve untuk dialirkan ke dalam boiler HSG untuk menguapkan air yang berasal dari drum penampung air uap. Tenaga listrik uap bekas dari turbin uap disemburkan lagi di kondenser, kemudian air dihasilkan kondensasi dipompa oleh pompa kondensat. Selanjutnya dimasukkan lagi ke dalam kondensator dan oleh feed water pump dipompa lagi ke dalam drum untuk kembali diuapkan. Inilah yang disebut dengan siklus tertutup atau combined cycle. Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa siklus tertutup merupakan rangkaian siklus terbuka ditambah dengan proses pemanfaatan kembali gas buang dari proses siklus terbuka untuk menghasilkan uap sebagai penggerak turbin uap. Setelah itu adalah komponen sistem PLTGU, yaitu pertama sistem PLTGU dapat dibagi menjadi tiga utama, yaitu sistem GTG, HRSG, dan STG. Sistem generator turbin gas atau gas turbin generator. Turbin adalah suatu pesawat pengubah daya dari suatu media yang bergerak misalnya air, udara, gas, dan uap untuk memutar generator sehingga menghasilkan tenaga listrik. Pada PLTGU, media yang digunakan untuk memutar turbin adalah gas panas yang didapatkan dari pembakaran bahan bakar yang sudah dicampur udaranya di dalam ruang bakar. Udara pembakaran dapat dikompresor dan terpasang suatu proses dengan turbin karena konstruksinya yang sedemikian rupa, maka daya yang dihasilkan tidak sepenuhnya untuk memutar generator, tetapi sebagian besar untuk memutar kompresor sehingga menyebabkan efisiensi PLTGU rendah. Pada prinsipnya, turbin gas di PLTG Muara Karang menggunakan sistem terbuka. Pada sistem ini, gas buang yang telah dipakai untuk memutar turbin masih mempunyai suhu 514 Celcius dan tekanan yang tinggi sekitar 1 atm, yang nantinya akan sistem tertutup digunakan untuk memanaskan HRSG, Heat Recovery Steam Generator. Gambar diagram air GTG Muara Karang siklus terbuka. Mula-mula rotor, kompresor, dan turbin diputar oleh alat penggerak awal yaitu motor listrik. Kemudian kompresor penghisap udara atmosfer dan menaikkan tekanan beberapa kali lipat 1-8. Tekanan semula udara bertekanan tinggi tersebut masuk ke dalam ruang bakar, di mana ruang bakar itu pula ditempatkan sejumlah bahan bakar dan dinyalakan
oleh busi. Untuk ruang bakar lainnya, cukup dengan disambung penyalaannya dan busi hanya menyala beberapa detik saja. Akibat dari pembakaran akan menaikkan suhu dan volume dari gas alam bahan bakar tersebut. Sekali terjadi percikan, maka terjadi pembakaran selama bahan bakar disemprotkan ke dalamnya. Gas yang dihasilkan mempunyai tekanan dan temperatur tinggi, kemudian berekspansi dalam sebuah turbin dan selanjutnya ke atmosfer melalui saluran keluaran. Untuk siklus terbuka, pembakaran terus-menerus berlangsung selama aliran bahan bakar tidak berhenti. Pada saat gas panas masuk ke dalam turbin gas, gas yang berlangsung selama aliran bahan bakar tidak berhenti pada gas panas lalu masuk ke dalam gas tersebut memutarkan turbin, kompresor, alat bantu, dan generator. Diagram air GTG. Komponen-komponen utama sistem GTG adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah cracking motor. Cracking motor adalah motor yang digunakan sebagai penggerak awal atau startup sistem GTG. Motor cracking mendapat suplai listrik tenaga 60 kV yang berasal dari switchgear. Yang kedua ada filter udara, merupakan filter yang berfungsi untuk menyaring udara bebas agar udara yang mengalir menuju ke kompresor merupakan udara yang bersih. Yang ketiga yaitu kompresor berfungsi mengkompresi udara dalam turbin gas. Yang keempat yaitu ruang bakar, berfungsi sebagai tempat pembakaran di dalam sistem turbin gas, dapat berupa ruang bakar tunggal atau terdiri dari ruang-ruang bakar yang banyak. 5. Turbin berfungsi untuk mengekspansi gas panas hingga menghasilkan energi mekanik untuk menggerakkan generator. Generator sendiri berfungsi sebagai pembangkit energi listrik, di mana dalamnya terjadi proses perubahan dari energi kinetik menjadi energi mekanik ke listrik. HRSG atau Heat Recovery Steam Generator adalah energi panas yang terkandung dalam gas buang atau saluran keluaran turbin gas yang temperaturnya masih cukup tinggi sekitar 563 derajat Celcius. Dialirkan masuk ke dalam HRSG untuk memanaskan air di dalam pipa-pipa pemanas. Evaporator selanjutnya kemudian melalui cerobong dengan temperatur sekitar 150 derajat Celcius. Air di dalam pipa pemanas yang berasal dari drum mendapat pemanas dari gas panas tersebut sehingga besar akan berubah menjadi uap. Dan yang lain masih berbentuk cair. Campuran air dan uap selanjutnya masuk ke dalam drum. Di dalam drum air selanjutnya dipanaskan lebih lanjut sehingga kemudian dapat digunakan untuk menggerakkan turbin uap. Pengisi yang baru, demikian proses ini berlangsung terus-menerus selama unit beroperasi. Seperti inilah gambar sistem HRSG. C yaitu sistem generator turbin uap atau steam turbin generator. Turbin uap adalah suatu penggerak mula yang mengubah energi potensial uap menjadi kinetik. Energi kinetik ini selanjutnya diubah menjadi energi mekanik dan bentuk putaran poros turbin. Poros turbin langsung atau dibantuan roda gigi reduksi dihubungkan dengan mekanisme yang digerakkan tergantung dari jenis mekaniknya. Dipisahkan, turbin uap dapat digerakkan dengan berbagai bidang industri dan untuk pembangkit listrik. Mengubah energi potensial menjadi energi kinetik dalam bentuk poros dilakukan dengan berbagai cara. Turbin secara umum diklasifikasikan ke dalam 3 jenis: impuls, reaksi, dan gabungan, tergantung pada cara perolehan atau pengubahan energi potensial menjadi energi kinetik akibat semburan uap. A. Komponen utama sistem STG adalah sebagai berikut. Satu adalah turbin uap. Steam turbin berfungsi untuk mengekspansi uap superheat hingga menghasilkan energi mekanis untuk menggerakkan generator. Setelah itu sistem generator turbin uap. Turbin generator. Turbin uap adalah suatu penggerak mula mengubah energi potensial menjadi kinetik. Energi kinetik selanjutnya diubah menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran poros turbin. Poros turbin langsung atau dengan bantuan roda gigi reduksi dihubungkan dengan mekanisme yang digerakkannya tergantung dari jenis mekanik yang dipisahkan.
Turbin uap digerakkan pada berbagai bidang industri dan untuk pembangkit listrik. Pengubahan energi potensial menjadi energi kinetik dalam bentuk poros dilakukan dalam berbagai cara. Turbin uap secara umum diklasifikasikan ke dalam 3 jenis, impuls, reaksi, dan gabungan. Tergantung pada cara. Komponen utama HSTG sebagai berikut. Pertama, turbin uap. Steam turbin berfungsi untuk mengekspansi uap superheat hingga menghasilkan energi. Menghasilkan energi mekanis untuk menggerakkan generator. Yang kedua, generator berfungsi untuk menghasilkan energi listrik di mana dalamnya terjadi proses perubahan energi mekanis menjadi energi listrik. Yang ketiga yaitu kondensor. Kondensor berfungsi sebagai penampung air kondensens sekaligus sebagai tempat pendingin uap bekas hasil ekspansi turbin uap di mana media air laut digunakan sebagai media pendinginnya. Yang keempat yaitu tangki air pengisi, feed water tank. Tangki ini berisi air murni sebagai tandon pengisi air kondenser. Yang kelima itu pompa air pengisi, feed water pump. Pompa ini memindahkan air pengisi dari tank air pengisi ke kondensor dan menjaga level kondensor tetap pada kondisi normal. B. Peralatan pendukung sistem turbin uap adalah sebagai berikut. 1. Sistem minyak pelumas turbin uap digunakan untuk melumasi bearing turbin uap dan bearing generator, di mana pada sistem ini terdapat peralatan main loop oil pump MOP, loop oil pump LOP, emergency oil pump EOP, dan lap oil cooler. Mula-mula pada kondisi di mana turbin uap masih dalam putaran touring gear-nya, maka sistem pelumas akan didistribusikan dan sirkulasi minyak dengan main loop di pump. Selanjutnya, setelah turbin uap berputar dan sampai kondisi berbeban, maka seluruh sistem pelumas akan didistribusikan dan disirkulasikan minyak pelumas ini dengan menggunakan main lap oil pump MOP dan lap oil pump LOP. 2. Sistem pendingin minyak pelumas digunakan untuk pendinginan temperatur minyak pelumas yang setelah digunakan untuk melumasi bearing turbin uap generator yang kemudian dialirkan melalui ke dalam loop oil cooler di mana media pendingin yang digunakan adalah air closed cycle cooling water. Dalam heat exchanger, dengan demikian pendingin diambil dari air laut melalui pipa sirkulasi air discharge circulating water pump. Yang ketiga adalah sistem hidrolik. Pada sistem hidrolik, pada sistem turbin uap digunakan membuka maupun penutup katup penutup superheat untuk memutar turbin, di mana digunakan untuk sistem hidrolik yang berupa minyak. Hidrolik yang tertampung di dalam tangki yang disuplai dengan menggunakan pompa minyak hidrolik oil pump. Sistem pendingin siklus tertutup ini terdiri dari closed cycle cooling water heat exchanger CCW dan closed cycle controlling water pump CCWP sirkulasi air. Pendingin ini digunakan untuk mendinginkan turbin uap loop oil cooler LOC, turbin uap generator hydrogen cooler GHC, dan hydraulic oil cooler disertai bearing pompa di air laut yang diambil dari sisi discharge CWP yang digunakan sebagai media pendingin dalam LOC dan GHC. Selanjutnya dari sisi outlet peralatan ini, air yang bertemperatur lebih tinggi dipompa menggunakan CCWP masuk ke dalam CCW. Kemudian sirkulasi air ini berlangsung secara tertutup. Itu kelebihan dan kekurangan PLTGU. Keuntungannya, pertama adalah keuntungan dari PLTGU ya. Pertama adalah gas panas keluaran dari turbin gas dapat digunakan untuk memanaskan air sehingga menjadi uap untuk menggerakkan turbin uap. Perlu kita ketahui adalah PLTGU adalah hubungan antara gas dan uap, sehingga gas tersebut tidak langsung dibuang, teman-teman. Akan tetapi gas tersebut akan berfungsi untuk memanaskan air sehingga tidak ada pembuangan limbah yang dibuang begitu saja. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi menjadi sebesar 40-50%. PLTGU ini sebenarnya lebih efisien
tidak memerlukan berlebih bahan bakar dan lebih efisiensi bahan bakar sendiri lebih jangkau, di mana tidak ada bahan bakar yang berlebih. B, yang kekurangan PLTGU itu peningkatan daya biaya. Biasanya biaya tersebut pembuatan PLTGU lebih mahal. Yang kedua itu peningkatan luas area yang dibutuhkan, di mana PLTGU ini harus memiliki area yang sangat luas agar PLTGU ini dapat berfungsi dengan baik dan benar. Kesimpulan dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penggunaan PLTGU dapat mengurangi biaya pembangkitan listrik bila dibandingkan dengan penggunaan PLTG saja. Hal ini dapat dipahami karena dengan menambahkan HRSG dan PLTU dapat meningkatkan tenaga listrik yang dihasilkan tanpa menambah bahan bakar serta meningkatkan efisiensi panas dari sekitar 24% untuk PLTG menjadi 42% untuk PLTGU. Berdasarkan harga gas bumi sekarang ini, PLTGU masih dapat bersaing biaya pembangkitannya bila dibandingkan dengan pembangkit listrik termahal lainnya. Di samping itu, waktu pembangunan PLTGU yang cepat merupakan hal yang mendorong dipilihnya PLTGU, khususnya untuk memenuhi lonjakan permintaan tenaga listrik. Dengan kemungkinan pengembangan PLTGU yang cukup besar dan teknologi PLTGU di Indonesia masih belum pernah digunakan, maka perlu dipersiapkan secara terampil. Mungkin cukup sekian presentasi pembangkit listrik tenaga gas uap dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Listrik yang terletak di Desa Sidorukun, Gresik, Jawa Timur. Berbeda dengan pusat-pusat listrik lain yang hanya memiliki satu pembangkit, Gresik memiliki 3 pembangkit sekaligus. Pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, dan campuran keduanya, gas dan uap atau PLTGU. Dengan 3 pembangkit yang dimilikinya, Gresik mampu memproduksi listrik sebesar lebih dari 1.500 MW. Listrik inilah yang disalurkan ke sistem Jawa, Madura, dan Bali melalui jaringan transmisi tegangan ekstra tinggi 150 kV dan 500 kV. Untuk mengoperasikan 2 pembangkitnya, PLTU dan PLTG, Gresik menggunakan 2 bahan bakar, gas alam dan solar. Gas alam dipasok langsung dari Madura dan disalurkan lewat pipa bawah laut. Sementara solar dipasok oleh Pertamina. Kedua bahan bakar ini dipakai secara bergantian sesuai dengan tingkat ketersediaan masing-masing. Pada proses produksi di PLTG, bahan bakar yang tersedia dialirkan ke ruang bakar bersama udara bakar yang dihasilkan oleh kompresor. Kompresor adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menekan udara yang masuk pada ruang pembakaran. Hal ini dilakukan agar udara memiliki rasio tekanan yang tinggi. Gas panas yang dihasilkan dari ruang bakar digunakan untuk memutar turbin gas. Selanjutnya, turbin memutar generator hingga menghasilkan tenaga listrik dengan tegangan 11 kV. Lewat transformer, tegangan listrik sebesar 11 kV dinaikkan menjadi 150 kV. Dan selanjutnya masuk ke transmisi tegangan tinggi sistem interkoneksi Jawa, Madura, dan Bali. Saat berproduksi, PLTG masih menyisakan gas buang, gas panas sisa pembakaran yang sebelumnya digunakan untuk memutar turbin. Gas buang ini langsung dikeluarkan melalui bypass tank. Gas buang ini nyatanya tidak benar-benar dibuang. Gas ini dimanfaatkan kembali oleh PLTGU untuk mengoperasikan turbin uap miliknya. Dalam sistem PLTGU, terdapat sebuah alat yang disebut Heat Recovery System Generator atau kettle uap. Sama seperti boiler, alat ini berfungsi untuk memanaskan air hingga menjadi uap.
Proses pemanasannya dilakukan dengan menggunakan gas sisa dari hasil pembakaran gas pada PLTG. Uap yang dihasilkan oleh Heat Recovery Steam Generator lantas digunakan untuk menggerakkan turbin uap. Uap dari saluran tekanan tinggi masuk ke dalam turbin tekanan tinggi. Kemudian bersama uap dari saluran tekanan rendah dalam turbin tekanan rendah dan dikondensasikan di kondensor. Air dari kondensor dipanaskan kembali di Heat Recovery Steam Generator hingga kembali terbentuk uap untuk memutar turbin. Energi mekanik turbin kemudian digunakan untuk memutar generator dan menghasilkan energi listrik sebesar 10,5 kV. Sumono, manajer operasi di PT Pembangkit Jawa Bali Unit Pembangkit Gresik, menjelaskan soal listrik yang dihasilkan di wilayahnya. Ada dua macam tegangan. Kita ada 9 gas turbin yang istilahnya di blok 1 itu 3 gas turbin itu menghasilkan tegangan 150 kV. Kemudian yang blok 2 dan blok 3 itu ada 6 gas turbin itu outputnya menjadi 500 kV. Itu yang disalurkan ke konsumen. Tapi yang sistem 150 kV itu untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan di area 4 Jawa Timur. Listrik dengan dua tegangan inilah yang disalurkan untuk sistem Jawa, Madura, dan Bali. Untuk unit pembangkitan Gresik, ini punya kontribusi sekitar 60% ya untuk kebutuhan Jawa Timur. Kemudian punya kontribusi sekitar 12,5% untuk kelistrikan Jawa, Bali.